Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Nyanyi Taramawati dengan NIM 2147743 PA 20664 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah riset operasi B. Ini ada daftar isinya. Yang saya akan kerjakan ada 3 nomor. Yang pertama ada nomor 1. Soalnya itu di bagian rawat jalan dari rumah sakit swasta terdapat 3 dokter dan 3 salesman di toko medisnya. Ini pasien tiba di rumah sakit sesuai dengan proses puasong dengan rata-rata 30 per jam dan bergabung dalam antrian di depan bagian rawat jalan. Setelah didiagnosis dan menerima resep obat dari salah satu dokter, pasien lanjut keluar dan bergabung dalam antrian di depan toko medis. Setelah membeli obat, pasien meninggalkan rumah sakit. Jika waktu pelayanan setiap dokter bersifat eksponensial dengan rata-rata 4 menit dan waktu pelayanan salesman di toko medis bersifat eksponensial dengan rata-rata 5 menit, tentukan rata-rata jumlah pasien rawat jalan di rumah sakit dan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh seorang pasien di rumah sakit. Selanjutnya akan saya jawab yang pertama. Diketahui pada soal, jadi ada 2 tahapan atau 2 antrian. Ini yang pertama di tahap 1 atau antrian 1 pada rawat jalan. Jadi ini servernya ada 3 atau S1-nya itu 3 dokter, waktu layanan atau MIU1-nya itu 4 menit sama dengan 15 kali per jam, dan laju kedatangan lambda 1 sama dengan 30 pasien per jam. Lalu di tahapan kedua atau antrian kedua pada toko medis. Di sini servernya juga sama, ada 3 salesman. Waktu layanannya MIU2 sama dengan 5 menit atau 12 kali per jam. Dan laju kedatangannya sama dengan di antrian ke-1 yaitu 30 pasien per jam. Untuk selanjutnya, di sini akan dihitung dengan rumus MMS untuk mencari waktu rata-rata di sistem dan jumlah rata-rata pasiennya. Yang pertama dihitung untuk sistem pertama atau antrian pertama pada rawat jalan, diketahui lambda satunya 30 kali, MIU satunya 15 kali, S1-nya 3 kali, 3 server, dan Rho satunya itu dengan rumus lambda 1 per S1 dikali MIU 1 dihasilkan dengan didapatkan hasil 0,667. Lalu akan dihitung probabilitas sistem kosongnya dengan rumus umum yaitu P01 sama dengan inverse dari jumlahan N dari 0 sampai S1 min 1. Ini dari ini kita jumlahkan lambda 1 per mu 1 dipangkatkan N dibagi N faktorial, lalu baru dijumlahkan dengan lambda 1 per mu 1 pangkat S1 dibagi S1 faktorial dikalikan dengan 1 per 1 minus Rho 1. Lalu dilakukan substitusi dengan yang diketahui tadi. Ini pada sistem pertama itu jadi diperoleh P01-nya sama dengan 1 per 9. Lalu selanjutnya akan dihitung rata-rata jumlah pasien dalam sistem rawat jalan atau L1-nya. Akan dicari L1 ini, yang pertama kita akan menghitung LQ1-nya dengan rumus P01 dikali dengan lambda 1 per mu 1 pangkat S1 dikali Rho 1 dibagi S1 faktorial dikali 1 min Rho 1 pangkat 2. Diperoleh P01-nya tadi diketahui, kita temukan 1 per 9 lalu dikali dengan ini lambda 1 per mu 1-nya itu 30 per 15 atau sama dengan 2 dipangkatkan 3. Jadi 8 dikalikan dengan 0,667 lalu dibagi 3 faktorial atau sama dengan 6 dikalikan dengan 1 minus 0,667 kuadrat atau sama dengan ini
0,333 kuadrat itu sama dengan 0,11. Jadi diperoleh 1/9 dikali 8 dikali 0,667 itu sama dengan 5,336 dibagi dengan hasil dari penyebutnya ini 0,66 diperoleh 0,89. Sehingga L1-nya diperoleh dengan rumus LQ1 plus lambda 1 per mu 1 sama dengan ini LQ1-nya 0,89 ditambah dengan 2. Jadi totalnya 2,89. Selanjutnya pada sistem antrian kedua yaitu pada toko medis. Di sini lambda 2-nya itu 30 kali per jam, mu 2-nya 12 kali per jam, S2-nya sama dengan antrian pertama tadi ada 3 server, dan row 2-nya rumusnya sama dan analog seperti antrian yang pertama tadi. Lambda 2 dibagi dengan S2 dikali mu 2 diperoleh 5/6 atau sama dengan 0,833. Lalu diperoleh probabilitas sistem kosongnya dengan rumus P02 jumlahan dari lambda 2 per mu 2 dipangkatkan n dibagi n faktorial, lalu baru ditambahkan dengan ini lambda 2 per mu 2 dipangkatkan S2 dibagi S2 faktorial dikalikan dengan 1/1 min rho 2 diinverskan. Diperoleh hasil 0,045. Lalu untuk B-nya seperti yang di antrian 1 tadi, lanjut dihitung L2-nya. Sebelum dihitung L2-nya, kita akan menghitung LQ2-nya. Dengan rumus P02, lambda 2 per mu 2 dipangkatkan S2 dikali rho 2 dibagi dengan S2 faktorial dikali 1 min rho 2 pangkat 2. Diperoleh 0,045 diperoleh dari P02 tadi, lalu dikalikan dengan 7,77,5. Diperoleh 3,5 ini. Sehingga L2-nya diperoleh dengan rumus LQ2 ditambah lambda 2 per mu 2 sama dengan 3,5 plus 2,5 atau sama dengan 6. Lalu dihitung totalnya, pada akhirnya kita hitung totalnya dari total rata-rata jumlah pasien di sistemnya dengan rumus L total sama dengan L1 plus L2 yang sudah kita hitung tadi, yaitu 2,89 ditambah 6, atau setara dengan 8,9 pasien di sistem. Dan total waktu rata-rata pasien di sistem dengan rumus W sama dengan L total ini dibagi dengan lambda 8,9 dibagi 30 atau sama dengan 0,2967 atau sebesar selama 17 menit 48 detik. Untuk selanjutnya akan dijawab nomor 2. Nomor 2 ini terkait dengan paper yang dipresentasikan bersama kelompok pada penugasan yang lalu. Yang pertama, ada soalnya tentang diminta menjelaskan langkah-langkah penyusunan modifikasi model berdasarkan paper yang sudah dibahas di kelompok, dan yang kedua diminta menjelaskan langkah-langkah menganalisa jaringan antrian dalam paper yang sudah dibahas di kelompok, dan diminta untuk digambarkan juga diagram state space-nya dan juga menuliskan balance equation-nya. Pada poin A, diminta untuk menyusun langkah-langkah modifikasi model. Saya pertama memodifikasikan modelnya. Langkah pertamanya dengan mengidentifikasi masalah. Lalu yang kedua, pemilihan model teori antriannya. Yang ketiga, pengumpulan data dan representasi jaringan. Yang keempat, menyusun state space-nya. Dan yang kelima, effective arrival rate. Yang pertama, di sini ada identifikasi masalah. Jadi penelitian pada paper kemarin itu berfokus pada manajemen lalu lintas kendaraan untuk tujuannya untuk mengurangi kemacetan.
dan mengidentifikasi dampak masalah seperti penurunan kecepatan lalu lintas dan kerugian ekonomi. Yang kedua ada pemilihan model teori antrian. Jadi pada penelitian di paper yang dibahas pada kelompok kami itu menggunakan model antrian Jackson Network karena pada antrian ini karakteristik sistem lalu lintasnya itu melibatkan banyak jalan atau node yang saling terhubung dan karena mampu memodelkan sistem antrean multi-node dengan aliran kendaraan yang dinamis, yaitu ada kedatangan eksternal, perpindahan internal, dan ada keberangkatan. Selanjutnya di sini ada digambarkan untuk diagram jaringan antriannya. Di sini dapat dijelaskan sedikit, di sini ada state 1, state 2, state 3, dan state 4. Untuk lambda 1 ini itu berarti lambda 1 itu masuk ke state 1, untuk lambda 2 masuk ke state 2, dan untuk lambda 3 masuk ke state 3, dan juga untuk yang perpindahan dari state 1 ke state lainnya itu dapat dijelaskan dengan probabilitas oleh alfa ini. Misal ini alfa 12 berarti berjalan dari state 1 ke state 2. Untuk alfa 13 berarti dari state 1 ke state 3 dan seterusnya. Untuk yang ini contohnya untuk lambda 20 dan alfa 20 dan alfa 30 berarti dari state 2 ke luar dan dari state 3 keluar. Jadi tidak berpindah ke state lainnya. Kalau yang kita tuju ini 0 di akhir ini. Untuk yang lambda 24 dan untuk alfa 24 dan alfa 34 itu dari yang ini dari state 2 ke state 4, yang alfa 34 dari state 3 ke state 4. Untuk yang ini sama seperti yang tadi di bawah, alfa 40 berarti dari state 4 keluar. Di sini juga dijelaskan lebih jelasnya lagi. Jadi pengumpulan data dan representasi jaringannya berdasarkan diagram yang sudah saya sedikit jelaskan tadi itu untuk lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 ini berarti laju kedatangan kendaraan dari luar jaringan dan masuk ke jalan-jalan tadi atau masuk ke state tadi. Untuk yang alfa tadi itu menyatakan probabilitasnya tergantung dari alfa alfa berapa, misal alfa 20 berarti dari state 2 ke state 0 atau dari state 2 keluar. Tapi untuk yang ini alfa 12, alfa 13, alfa 24 dan alfa 34 itu khusus yang dari state ke state lainnya lagi. Jadi bukan dari luar ke state atau dari state keluar. Jadi dari dalam state-nya untuk menuju ke state lainnya. Untuk yang keempat, ditunjukkan state space-nya. Kita definisikan state-nya N1, N2, N3, dan N4 sebagai jumlah kendaraan di setiap jalan dan menentukan transisi state-nya berdasarkan laju kedatangan atau lambda I dan laju pelayanan atau mu I serta probabilitas perpindahan atau alfa IJ. Berikut ditunjukkan tabel transisi state-nya. Jadi di sini ada state-nya N1, N2, N3, N4 ke state selanjutnya ini, langkah selanjutnya dengan lajunya sudah dituliskan di sini. Jadi jika state-nya ini dikenakan laju contoh pada lambda 1 ini, berarti di state 1 atau di N1 ini kita tambahkan 1. Maka untuk selanjutnya juga seperti itu, analog. Jadi untuk lambda 2 berarti pada state 2-nya ditambah 1, untuk lambda 3 pada state 3-nya ditambah 1. Untuk yang lainnya kita nyatakan tetap. Untuk yang selanjutnya ada dari memakai laju mu 1 alfa 12 berarti
Artinya untuk mu1 ini kita mengurangi state satunya dikurangi dengan 1. Terus lalu ininya ada alpha 12 berarti menyatakan state 1 ini dikurangi 1 lalu kita taruh pada state 2. Jadi kita tuliskan N1 min 1, N2 plus 1 dan yang lainnya tetap. Begitupun selainnya itu analog caranya. Ini misal kita gambarkan lagi untuk yang mu 4 berarti jika mu kita kurangkan 1. Untuk state 4-nya ini kita kurangkan 1 dan yang lainnya tetap. Selanjutnya ada yang kelima, effective arrival rate. Jadi ini untuk menghitung laju kedatangan efektif atau dapat dinyatakan dengan gamma I. Untuk setiap jalan menggunakan persamaan berikut. Persamaan umumnya dapat ditunjukkan sebagai berikut. Gamma I sama dengan lambda I ditambah dengan jumlahan dari J-nya dari 1 sampai K dari gamma J dikali alpha JI dengan I-nya dari 1 hingga K. Ini. Diperoleh gamma satunya sama dengan lambda 1, gamma 2 sama dengan lambda 2 plus gamma 1 dikali alpha 12, gamma 3 sama dengan lambda 3 ditambah gamma 1 dikali alpha 13, dan gamma 4 sama dengan gamma 2 dikali alpha 24 ditambah gamma 3 dikali alpha 34. Dengan probabilitas perpindahannya yaitu alpha 12 ditambah alpha 13 sama dengan 1, alpha 20 ditambah alpha 24 sama dengan 1, alpha 30 tambah alpha 34 sama dengan 1, dan alpha 40 sama dengan 1. Ini menyatakan bahwa probabilitas perpindahan secara umum itu alpha sama dengan 1. Selanjutnya, kita diminta pada poin ke B itu diminta menunjukkan langkah-langkah menganalisa jaringan antrean yang sudah dijelaskan pada nomor 2A di atas tadi. Jadi pada penelitian di paper tersebut itu kami meneliti dengan model teori antriannya dengan Jackson Network. Karena karakteristik sistem lalu lintasnya melibatkan banyak jalan yang seperti sudah disampaikan tadi dan mampu memodelkan sistem antriannya dengan multinode. Untuk selanjutnya ini juga digambarkan diagram state space-nya yang misal untuk jika N1-nya positif dan N2, N3, N4-nya atau N lain selain N1 ini sama dengan 0. Kita dapat tuliskan untuk yang di tengah ini N1, N, N yang lainnya sama dengan 0. Dan diberi laju lambda 1 berarti kita peroleh N1-nya itu ditambah 1 dan yang lainnya tetap. Untuk yang lambda selanjutnya juga analog. Karena ini lambda 2 berarti di state keduanya ditambah 1. Lalu untuk yang ini yang ada mu-nya berarti mu1 dikali alpha 12 artinya mu1 ini state satunya dikurangi 1 dan untuk alfanya ini dari 1 ke 2 berarti state 2-nya ditambah 1. Begitupun yang seterusnya berjalan analog. Di sini juga akan ditunjukkan yang jika N1, N2-nya positif dan N3, N4-nya itu 0. Diperoleh seperti tadi, kita dapat tuliskan yang di tengah ini N1, N2, 0, 0. Kenapa N1, N2? Karena N1, N2-nya ini positif dan yang lainnya 0. Maka dituliskan N1, N2, 0, 0. Dan seperti yang sebelumnya kita kenakan laju ini ada lambda dan ada mu dikali alfanya ini dikerjakan analog seperti sebelumnya. Untuk yang selanjutnya juga ada N1, N2, N3-nya positif, dikerjakan analog juga, dan yang selanjutnya ada diagram state space-nya untuk yang semuanya diberlakukan positif.
Lalu kita kami diminta menunjukkan balance equation-nya. Balance equation-nya saya menunjukkan dengan P N1, N2, N3, N4 dikali dengan jumlahan laju keluar itu akan sama dengan jumlahan dari P step tangga dikali laju masuk. Jadi untuk keterangan komponen yang ada di persamaan balance equation-nya ini, itu yang pertama ada PN-nya ini, berarti probability system berada dalam state N. Dan untuk keterangan jumlahan dari laju keluarnya itu adalah laju keluar dari state N ke semua state tetangga yang mungkin. Jadi dapat diartikan bahwa jumlahan laju keluar adalah laju yang keluar dari state dan berpindah ke state yang lainnya. Untuk yang selanjutnya ada jumlahan P state tetangga dikali laju masuk. Adalah total probabilitas state tetangga yang dapat langsung berpindah ke N-nya melalui satu transisi. Dikalikan laju transisi masuk ke state-nya. Untuk selanjutnya ada nomor 3. Di nomor 3 ini ada pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu yang poin A ada apa saja pembelajaran utama Anda dari kuliah ini. Yang kedua, jelaskan mengapa itu yang paling signifikan. Yang ketiga, ada bagaimana pembelajaran baru ini akan memengaruhi studi Anda. Untuk poin A, dari mata kuliah riset operasi B ini, saya memperoleh beberapa pembelajaran utama. Yang pertama itu utamanya adalah dapat memodelkan jaringan antrian. Jadi pada kuliah ini, saya paham cara memodelkan sistem kompleks. Contohnya pada paper yang sudah dibahas di kelompok, yaitu tentang sistem lalu lintas menggunakan model Jackson Network, termasuk untuk menghitung gamma I-nya atau laju kedatangan efektif dan alpha IJ-nya atau probabilitas. Yang kedua, dapat menganalisis kinerja sistem. Jadi, dapat menghitung kinerja sistemnya seperti menghitung waktu tunggu rata-rata dan jumlah antrean dan utilisasinya atau ROI. Yang ketiga, optimasi sistem. Di sini dapat mempelajari strategi optimasi seperti penyesuaian pelayanan dan pengalihan rute. Selanjutnya pada poin B, ada pertanyaan, pembelajaran ini dirasa signifikan karena apa? Jadi pembelajaran ini signifikan karena setelah mempelajari antrean di riset operasi B ini, antrean tersebut dapat kami aplikasikan di dunia nyata. Jadi model antrean ini dapat diterapkan di berbagai bidang dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti pada paper yang dibahas di presentasi kelompok kami yang lalu, yaitu tentang memecahkan masalah sistem antrean lalu lintas. Dan yang kedua, dasar untuk penelitian selanjutnya. Jadi pada pemahaman di kuliah riset operasi ini tentang adanya state space, steady state, dan balance equation itu dapat menjadi pembelajaran yang lebih kompleks dan diaplikasikan untuk penelitian selanjutnya atau studi selanjutnya. Untuk yang ketiga, keterampilan analitis. Jadi kami mampu menerjemahkan masalah nyata ke dalam model matematis sendiri. Untuk poin C ini diminta menunjukkan apa dampak pada studi saya berikutnya. Jadi pembelajaran ini berdampak pada studi saya terkait mungkin akan dibahas pada tugas akhir atau studi selanjutnya. Bisa menggunakan kembali sistem antrean yang sudah dipelajari pada mata kuliah riset operasi B ini. Lalu yang kedua ada keterampilan presentasi. Seperti pada tugas ujian akhir semester ini, contohnya pengalaman membuat materi presentasi atau PPT dan membuat video presentasi bisa meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa dalam menjelaskan konsep matematis itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.